Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Qala Sa'labi lamma amalat Hawa min Adama taharrakal janin fi batniha liwaqtihi fabasi'at Hawa'u wa kanat taqulu min aina yakhruju hadzal mutaharrik. Sejarawan bernama As-Sahlabi menyebutkan tatkala Hawa atau ibunda Hawa mengandung min Adam dari Nabi Adam, taharrakal janin maka bergeraklah janin di batniha di perut Siti Hawa diwaktihi karena waktu kehamilan sudah terjadi. Awasiat maka terkejut atau kaget Hawa Siti Hawa. Wakana taqulu sembari mengatakan min aina yakhruju hadzal mutaharriku min, dari manakah yang bergerak yaitu janin yang ada di perutku ini. Falamma waladat tatkala dia sudah melahirkan wadahat isnaini maka lahirlah dua anak zakaran wa unsa, laki dan perempuan. Asumiyat zakaru maka dikasih nama yang laki-laki Habil bernama Habil, wal unsa dan yang perempuan Layusa dikasih nama Layusa. Jadi ini cerita ketika sudah di bumi nanti kan, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah bertemu di bumi ya, karena dipisah selama 300 tahun ya, tapi zaman dulu kan karena usia Nabi Adam itu dalam sejarah 900 kurang ya, tapi hampir 900 tahun. Setelah itu dipisah 300 tahun bertemu di Jabal Rahmah, disebutnya tadi namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, karena pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, ketika sudah ada di bumi ya, bertemu kemudian Ibu Hawa hamil ya. Jadi begitu hamil dia kaget, ini janin di perut saya ini bergerak-gerak ya, ini nanti keluarnya gimana ya, karena baru pertama ada orang hamil kan ya. Iya, keluarnya lewat mana dan keluarnya gimana, udah bergerak-gerak terus ya. Iya kan, bidan belum ada, hamil baru pertama, bidan belum ada, kedokteran belum ada ya kan ya, kemudian dukun bayinya juga belum ada, lalu gimana nanti lahirnya, itu wajar kan kalau Ibu Hawa galau, itu wajar ya. Begitu dilahir ya dia baru di situ bersyukur, iya ternyata janin yang segitu gede keluar dari pintu yang begitu kecil, Allah Maha Kuasa ya. Begitu lahir anaknya dua kembar, terutama kembar siam, bukan kembar jenis, kembar siam, laki dan perempuan sepasang. Lalu yang laki-laki dikasih nama Habil, perempuan dikasih nama Layusa. Jadi Layusa dengan Habil adalah lahir sepasang. Falam mangqadha zamanul wiladah wa tahurat arada ayyukiha. Ketika waktu melahirkan tadi itu sudah tuntas, wa tahurat dan kemudian Ibu Hawa sudah suci, sudah habis nifas ya.
arodahan yukiha, maka Nabi Adam ingin bersenggama lagi dengan istrinya, tetapi Fa'abat, Hawa menolak. Ya, kenapa? Lima rohat min halamil wiladah, karena Hawa melihat nyata betapa sakitnya melahirkan. Ya, ini sejarah manusia pertama. Ya. Jadi begitu anak udah meninggal, pengen kumpul sama istrinya lagi, istrinya menolak karena melahirkan itu sakit. Ya. Jadi sampai sekarang juga PR itu terus berjalan sampai sekarang kan. Ya, karena takut melahirkan, makanya di situ ya, secara awalnya kayak begitu. Tapi falazala biha atau waqaha, tetapi Nabi Adam terus saja meraih istrinya sampai akhirnya bersenggama dengan istrinya. Gitu. Ya, jadi diraih terus sampai mau. Wakila karena sama tumanihu ma'a mahabbatiha lidhalika. Ya walakin takhafu min amril wilada. Sebenarnya ya Ibu Hawa juga senang diajak bersenggama dengan suaminya gitu. Tetapi karena takut melahirkan itu sakit, tadinya menolak kama zakarul ukama. Ya. Jadi ya an-nafir rijali, karena zakar ukama an-nafir rijali sahwatan wahidatan wa bin nisa itis'atan. Dan sebenarnya persoalan syahwatnya gimana? Para ulama menyebutkan syahwat laki-laki cuma satu, syahwat perempuan ada 9, kata ulama. Tetapi walakin walabal khayalun alaihina, tetapi perasaan malulah yang mampu menutupi 9 syahwat wanita itu. Sehingga falam yudhirna syai'an min dzalika, tidak mau atau tidak berani menampakkan syahwatnya yang 9 itu. Karena ditutup dengan rasa malunya perempuan itu. Untuk apa? Taufiqan, sebagai taufik dari Allah. Itu. Jadi kalau ada perempuan mampu menutup syahwatnya dengan perasaan malu, itu dianggap dapat taufik. Ya. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan syahwat, perempuan syahwatnya lebih banyak dibanding laki-laki, karena 9 banding 1 kata para ulama. Cuman kalau laki-laki tadi ya rasa malunya beda dengan perempuan, itu kan. Karena kalau laki-laki kan ya cerita tentang gituan kan vulgar aja gitu kan. Tapi kalau perempuan cerita seksual itu malu gitu ya. Makanya kalau malu ini sudah hilang dari perempuan, dan di sini yang tentu berbahaya. Ya kenapa? Karena sejarah sudah terbukti bahwa dari zaman Nabi Adam itu tadi sampai seterusnya nanti juga perempuan yang mendominasi kaitan dengan percintaan itu. Ya nanti geser ke bawah bersama kan anaknya Nabi Syuaib jatuh cinta ke Nabi Musa, gitu kan ya. Geser berikutnya ya apa namanya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Zulaikha juga perempuan orang yang merayu Nabi. Bisa artinya memang syahwatnya lebih dibanding laki-laki. Ya makanya di zaman sekarang ini negara berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya kalau orang Arab Saudi sekarang sudah kebalik setelah ada perang Irak. Dulunya perempuan nyupir haram di Saudi Arabia. Begitu gara-gara perang Teluk, kemudian perempuan diperbolehkan nyupir. Ya. Itu ya. Begitu diperbolehkan nyupir sekarang malah bingung ya. Karena yang cari pasangan sekarang di Saudi justru malah perempuan, karena dia bisa nyupir.
kebalik di Saudi, malah kebalik ya. Jadi perempuan pada nongkrong dengan mobilnya bisa nyopir nyari cowok di Saudi, kebalik kan. Dulunya keluar rumah juga ada, nggak boleh. Nah itu. Dan sekarang juga sama. Dulunya perempuan kerja kantor juga Saudi nggak boleh. Ya sekarang Raja Salman memperbolehkan perempuan kerja kantor. Itu berubah ya. Nah, ini cerita. Ya kemudian cerita masa lalu seperti Mesir ada namanya siapa? Laila Majnun itu kan. Ada cerita Qais dengan Laila. Itu percintaannya orang Mesir juga sama, ya kan? Itu kayak begitu, artinya syahwat perempuan yang mendominasi daripada syahwat laki-laki. Cuman kalau perempuan dikasih rasa malu itu baru hebat karena mendapatkan tahu. Itu. Kalau yang nggak punya malu berarti tidak punya taufik, gitu doang kan? Ya, cuman kan bahasa Nabi ketika udah dekat kiamat memang merajalela yang namanya berzina. Itu faktornya dari mana? Ya, mungkin faktornya dari alat-alat yang mengarah kepada pornografis itu sendiri. Ya, baik pornografi maupun porno aksinya dan sebagainya. Ya, itu sejarah manusia. Ya, selanjutnya di sini wakil itu qala wa hamalat Hawa. Itu wabil hadis ya tamannahna wa kunna ar-raghibah. Ini maksud di tadi itu dalam hadis disebutkan yang tanikna ya atau ya tama'anna wa kunna ar-raghibah. Artinya kaum wanita itu kalau diajak berhubungan badan banyak yang nolak, padahal dia sendiri yang sebenarnya punya hasrat lebih kuat dari yang ngajak. Kata Nabi kayak begitu. Ya memang hakikatnya begitu, cuman tadi ada yang dapat taufik, ada yang tidak. Qala wa hamalat Hawa tani. Kemudian ibu Hawa ambil lagi kedua kalinya setelah tadi itu dilahirkan oleh Nabi Adam. Fajahat bidakarin wa unta. Lahir pula laki dan perempuan lagi. Jadi satu pasang. Bibat min wahidatin di perut yang satu. Pasang mau Qabil wa Ikrimah. Lalu dua kembar lagi perempuan yang kedua ini dikasih nama Qabil dan Ikrimah. Jadi kalau begitu, kalau di tulisan Sahlabi ini yang paling tua justru Habil ya, bukan Qabil. Ini anak kedua Qabilnya. Ya wa yuqalu anna majmu'a ma waladat Hawa isruna. Lalu dikatakan bahwa jumlah anak yang lahir dari ibu Hawa ada 20 kali lahir. Dan wa fi kulli batnin itnani, tiap melahirkan dua kali dua unta, laki dan perempuan. Bahkan Allah minal auladi arba'una waladan dukuran bahinata, sehingga ibu Hawa punya anak ya 20 laki-laki 20 perempuan, jadi 20 kalau sekarang lahir 10 kali ya lumayan. Ini lahir 10 kali kembar terus, ini mau 20 kali kembar terus, akhirnya anaknya 40. Itu anak Nabi Adam jumlahnya ada 40, 20 laki-laki 20 perempuan. Kata sejarawan ini, walau namanya juga sejarawan, kita gak pernah ngorek dari sejarawan ya kan tidak. Wakilani atau walatin, bahkan ada yang mengatakan anak-anak Nabi Adam ada 200, bukan 40. Tetapi walam talit ribat dan wahidin gairasi. Ya, dari 100 anak itu sebenarnya ya dari semua anak Nabi Adam tidak ada yang lahir satu kecuali Nabi Sis saja. Jadi kembar-kembar ketemu yang enggak kembar cuma satu, Nabi Sis, namanya Sis, kemudian jadi Nabi kan. Jadi Sis itu Nabi bukan Rasul, ya, Nabi bukan Rasul. Ya, jadi ternyata anaknya Nabi Adam ada yang jadi nabi, tapi
lagi, bukan Rasul. Ya Nabi Sis namanya. Dan ini satu-satunya anak yang lahir tidak kembar. Ya, lah Nabi Sis ini, ya ini anak satu yang gak kembar dari Nabi Adam. Kemudian disebutkan lagi di sini, wa fi jabhatihi nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di jidatnya Sis atau yang kemudian jadi Nabi Sis anaknya Nabi Adam itu terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya kalau Nabi Muhammad itu dianggap lahir Nabi terakhir, tetapi nasabnya tidak ada yang jelek sampai Nabi ada, sampai Sis ini berarti kan. Ya jadi di jidatnya Sis itu ada nur Nabi Muhammad, sehingga Sis itu anak Nabi Adam yang paling ganteng. Ya memang begitu. Biasanya kalau keturunan ganteng terus. Kalau keturunan jelek, ya bisa ganteng bisa jelek. Ya, makanya ya akulturasi budaya kadang-kadang merubah seseorang. Yalah, daripada saya jelek begini, kalau punya istri jelek nanti jelek lagi dan jelek lagi. Akhirnya berusaha dapat istri yang cantik biar nanti anaknya begitu kan ya. Sehingga hidup itu semua orang cari pasangan itu pasti yang paling cantik, paling ganteng. Maksudnya biar nasabnya ada pancaran sinar ganteng itu sendiri. Ya, jadi kalau begitu berarti Nabi Sis kecipratan cahaya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang kecipratan, karena Nur Muhammad kemarin sejarahnya sudah ada sebelum Nabi ada. Itu berarti Nabi Sis juga gantengnya kena pancaran sinar Nabi Muhammad. Itu. Makanya disebutnya semua nabi nasabnya tidak ada yang pernah hasil berzina. Karena memang kan nyatanya ketika kondisi seperti itu tetap dipilih nasab yang terbaik, yaitu Sis yang kemudian jadi nabi. Tapi bukan Rasul, ya, karena ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Ya dua-duanya dapat wahyu, Nabi dapat wahyu, Rasul dapat wahyu. Kalau Nabi dapat wahyu fungsinya untuk pribadi, kalau Rasul dapat wahyu fungsinya untuk pribadi dan umat. Tidaknya gitu doang kan? Ya banyak sih nabi-nabi yang bukan Rasul, bukan Nabi Sis aja. Ada namanya Nabi Sampun, ada. Ya. Ada nabi namanya Nabi Uzair, gitu kan. Kemudian orang Nasrani dibilang Uzair dibilang Tuhannya, gitu kan. Faqalatin Nasara Uzair ibnullah, gitu kan. Orang Nasrani mengatakan Nabi Uzair adalah putra Tuhan. Itu di Al-Quran, ya kan. Tetapi Islam enggak, Uzair nabi bukan. Apalagi Tuhan, Nabi bukan Rasul dan bukan Tuhan. Itu Uzair. Ada lagi Nabi bukan Rasul zaman Nabi Musa, namanya Nabi Khidir. Itu disebutkan di surat Al-Kahfi. Ya kan, itu Nabi Khidir gurunya Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Ya, itu artinya awal pertama ilmu syariat dan ilmu tasawuf terjadi. Ya, Nabi Musa ilmunya syariat, Nabi Khidir ilmunya tasawuf. Itu bedanya. Lah artinya orang ahli syariat pada satu saat butuh ilmu tasawuf untuk membersihkan hati dan jiwa. Cuman kalau kita mengikuti Nabi Musa nggak akan kuat, kan ya? Karena Nabi Musa ketika Allah negur Nabi Musa kan waktu itu sempat sombong itu begini. Orang Bani Israel ini gak ada orang pinter, yang pinter cuma saya. Nabi Musanya kayak sombong gitu kan. Iya, nah orang Israel kan memang mentalnya dari dulu kayak begitu. Makanya kalau sekarang keturunan Israelnya pada sombong itu, karena dulunya Nabi Musa pernah mengatakan saya orang paling pinter. Ya. Ketika ngomong begitu ditegur sama Allah, Musa kamu pinter masih di tataran ilmu syariat,
syariat, masih ada yang pintar dengan ilmu yang lain. Begitu ditegur, apakah Nabi Musa marah? Enggak. Langsung kalau ada Allah sekarang juga tunjukkan di mana tempatnya, saya akan berangkat belajar sekarang juga. Itu Nabi Musa. Itu contoh maksudnya. Kalau ada orang dikasih tahu atas kelemahan ilmunya, sadar kemudian mau belajar, itulah contoh Nabi Musa. Jangan nggak bisa ditegur jadi imam salah dibetulin ngambek gak ke masjid, tapi salah. Ngikutin Nabi Musa tadi tuh, kalau salah ditegur ikut minta dibetulkan gitu. Kadang-kadang ada aja kan dalam kehidupan tadi ya, nggak mau ke masjid gara-gara salah jadi imam ditegur marah. Aku harusnya belajar, karena nggak yang pintar saya belajar mestinya kan begitu gitu. Tangga saya. Nafsu berarti. Tetangga saya. Kok nanti ke sana itu kemana? Dulu ke sana. Itu contoh maksudnya, mestinya kayak Nabi Musa. Ya, ketika ditegur kekurangan langsung diperbaiki. Bukan malah mundur, kalau mundur nanti bodoh terus kan. Ya cuma Nabi Musa bingung ketika ditunjukkan, Musa kayaknya kamu nggak bisa ke sana. Di mana Allah orangnya? Orangnya ada di dasar laut. Lah di mana saya? Pokoknya saya akan nyium Allah. Kamu bisa nyium nggak? Pokoknya dengan izin Allah saya mau belajar walaupun harus nyium di dasar laut. Lah ini artinya proses mencari ilmu memang beresiko. Ternyata kalau mau belajar ilmu tasawuf ujiannya berat gitu. Iya kan itu tadi ya. Ya kudu harus nyirum ke dasar laut. Nah, gimana caranya? Allah udah kamu bikin aja perahu. Dengan perahu. Nanti kamu naik perahu itu ngajak teman yang nganter. Nah ini cerita bahwa cari ilmu memang harus ada yang nganter. Disebutnya sahabat setia Nabi Musa. Nyatanya Nabi juga diantar sama teman dulu untuk belajar. Apalagi kita yang orang biasa. Ini jangan sampai nganterin anak gak kenal bapaknya. Gak ada yang nganter maksud saya. Itu jangan deh. Nyuruh ngaji ke tetangga biar diantar gak apa, itu salah. Ngobrol ya sama ustadznya, Pak Ustadz anak saya pengen ngaji boleh enggak? Itu namanya diantar tadi gitu loh maksudnya. Ya terus gimana Allah antar sama temen, udah kamu bawa kalau itu ikan kamu goreng, ya udah matang kamu bungkus. Nanti bekal kamu sekaligus sebagai petunjuk. Jadi ikan itu dibikin matang sebagai bekal perjalanan, sekaligus menjadi petunjuk. Temannya namanya siapa tuh Pak? Ya, temannya siapa ya Pak? Ya, temannya namanya Pak Hati. Oh iya. Enggak tertulis di sejarah. Iya, enggak tertulis dalam sejarah. Masalahnya jawabannya temannya jadi temannya Nabi Musa. Namanya Pak Hati. Iya. Jadi surat Al-Kahfi kan kayak begitu ya Pak. Itu. Nah, setelah itu gimana tandanya Allah? Karena laut itu dia jalan itu perahu jalan sampai Nabi Musa itu kejauhan ngantuk. Dia bilang, teman, nanti kalau ini saya ngantuk mau tidur dulu. Nanti kalau kira-kira, karena kata Allah, kalau ikan yang matang kamu bungkus itu lompat, disitulah tempatnya. Ikan matang dia lompat, nah, itu yang masuk akal lagi Nabi Musa di situ udah bingung bisa. Nah ini bekal dimakan boleh, tapi sekaligus petunjuk bisa lompat ikan matang. Nah, ya, jadi bekal ikan matang itu bukan sekedar. Pas diikuti sampai ngantuk Nabi Musa dia tidur, bilang ke temennya udah kamu jangan ngantuk karena saya yang ngantuk. Saya tidur dulu, kamu perhatikan nanti kalau ikan lompat di mana kamu kasih tahu. Gitu ya, nyatanya saking jauhnya temannya juga ngantuk. Sama ngantuknya Nabi Musa ketiduran, teman yang suruh ngawas ngantuk juga. Tapi begitu ngantuk ngelenyek ini ya ikannya lompat, jadi ngelenyek ini sambil kedip, ikannya lompat. Cuman dia kelewat dikit, tadi sebelah mana lompatnya? Itu. Lah Nabi Musa kaget baru bangun dulu.
Mana ikannya udah nggak ada. Ini tadi saya ngantuk juga, ingat sebelah sana mundur lagi, balik lagi. Dan dia ingat oh sebelah situ tadi ya sudah. Kalau begitu kamu pulang dengan perahu, saya mau nyelam kata Nabi Musa. Raja pulang ya. Raja pulang. Raja pulang. Ya, Raja pulang. Gak ada soal lagi. Gak ada nyelam di aja. Nyelam di aja nanti saya kangen. Ya itu sejarah ya, namanya Nabi. Nah, nyelam sampai di dalam ketemulah yang namanya Nabi Khidir. Lah sampai di dasar laut ketemu ya. Dari situ Nabi Khidirnya lagi sholat di dalam gubuk ya. Tapi gubuknya putih emas semua. Ya, sholat di dalam gubuk kayak kita saung gitu aja. Tapi emas semua dari tiangnya sampai atapnya semuanya emas. Tapi sholatnya di situ. Nabi Musa mau salam masih sholat terus ya. Ditungguin gak salam-salam aja orang tasawuf ya. Sholat lagi lama amat gak salam. Bikin salam dia baru begitu salam selesai sholat baru dia tegur salam. Ya dia bilang saya diperintah oleh Allah kepada Anda supaya saya belajar lagi. Dia dijawab sama Nabi Khidir, kamu enggak kuat belajar sama saya. Itu. Pasti kuat. Nabi Musa kan orangnya pantang nyerah. Pasti kuat. Berat nggak kuat. Pasti kuat kata dia. Apa syaratnya? Syaratnya apa yang saya lakukan kamu cicing wae. Syaratnya cuma cicing doang. Apa yang saya lakukan kamu harus diem aja. Ya begitu ada anak kecil masih main-main dibunuh jegat-jegat sama Nabi Khidir. Dan dia bingung kan. Jadi begitu ngomong gitu, udah itu saya keluar dari laut, pinggir pantai jalan-jalan. Jalan-jalan berdua di pinggir pantai. Ada anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa bingung kan, secara syariat bunuh orang itu haram, dosa besar gitu kan. Karena tadi ilmunya syariat Nabi Musa. Fikihlah bahasa kita gitu kan. Ilmu Nabi Musa kan masih fikih belum tasawuf, ya kan. Haram dulu ya. Makanya qala lima qatal nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin itu kan surat Al-Kahfi. Mengapa Anda bunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Ya kata Nabi Khidir tadi kamu sudah saya bilang syaratnya kamu cicing aja. Kenapa saya bunuh orang kamu komentar? Udah kurang enggak belajar sama saya. Maaf Pak. Tadi kan syaratnya suruh cicing baik. Kamu udah komentar saya bunuh anak kecil. Yaitu ilmu syariat dengan ilmu tasawuf bedanya di situ. Secara syariat kayak begitu, secara Nabi gitu beda lagi. Ya, itu kacamatanya beda. Ya begitu setelah selesai semua cerita kan baru dijelasin. Kamu tahu gak kenapa anak kecil tadi saya bunuh? Kan kata kamu haram bunuh orang dosa besar segala macam. Itu syariat kata Nabi. Ya kan? Tapi saya lebih melihat lebih jauh lagi. Anak ini nanti gedenya jadi kafir. Kalau kafir masuk neraka. Lebih baik saya bunuh sekarang biar masuk surga. Kata Nabi Khidir, daripada gede jadi pendeta mendingan saya bunuh masih kecil. Gitu. Ya kan daripada jadi penghuni neraka mendingan kecil gak punya dosa saya bunuh masuk surga. Itu pandangan tasawuf dengan syariat beda gitu loh Pak Haji ya. Cuman yang kita kalau di dunia ini Nabi Muhammad kagak begitu. Kalau Nabi Muhammad yang dilihat itu syariat antara subuh gitu. Muhammad kalau kamu menghukumi orang hanya pakai hukum syariat atau hukum dohir yang kelihatan. Jangan ilmu tasawuf yang dibatin tadi ya kan. Itu kan namanya jauh ke depan. Nanti gedenya jadi kafir itu kan dari kecil sudah dibaca ke depan. Itu ilmunya kan jauh sekali. Disebutnya orang sekarang punya indera ke-10. Kita inderanya cuma 5, lompat indera ke-10 ya. Sama juga nanti Pak Agus misalnya punya 7-10 dibaca sekarang. Lah bingung orang kan. Anak saya juga baru berapa kok dibaca 7-10 itu kapan ya. Itu kan namanya terlalu jauh. Artinya ada orang yang dikasih ilmu kasab, ilmu bisa menyingkap takbir indera ke-10 oleh Allah. Ya kan? Karena memang Nabi Khidir itu kan bahasanya fawajada abdan min ibadina
wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di surat Al-Kahfi kan begitu. Bedanya dengan itu paranormal itu Ya, paranormal beda lagi. Paranormal kan bukan dikasih petunjuk sama Allah, dia mau petunjuk Ronggo Warsito. Dia mau petunjuknya primbonnya Ronggo Warsito. Itu gambarnya Ali Nujum. Iya, bukunya Ronggo Warsito dibaca. Gitu. Iya, nebak-nebak itu kan bukunya Ronggo Warsito ya, orang Solo itu Ronggo Warsito. Ilmu kejawen, ya pakar ilmu kejawen Ronggo Warsito. Ya, itu mulai lagi kan dulu ya, beda lagi. Itu mah enggak, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajarkan kepada Nabi Khidir ilmu laduni, ilmu tanpa belajar langsung dari Allah. Itu namanya ilmu kasar dalam bahasa kasar, ilmu yang bisa menyingkap takdir masa depan. Gitu udah. Tapi bukan dihitung dari nujum. Kalau nujum kan dihitung dari ilmu nujum, Pak. Ilmu astronomi. Lahir hari Senin begini, lahir hari Minggu begini, Jumat begini, seterusnya itu dihitung kalau hari nujum. Kalau Nabi itu makasih tahu, ya Khidir itu anak nanti kafir, kan tahu. Kalau jadi Allah langsung maksudnya dibimbing langsung oleh Allah. Itu namanya juga Nabi. Itu ini mas sejarah ya, maksudnya nyerempet tentang masalah tadi. Nabi Musa ilmunya syariat, gurunya ilmu tasawuf. Artinya orang belajar Islam itu setelah syariat memang nyambung ke tasawuf. Nah itu ya. Qala ta'ala, di sini disebutkan lagi anna aulada Adam lam yazalu yatanasaluna fi muddati hayati hatta balagha adaduhum nahwan min arba'ina alfan. Kemudian anak-anak Nabi Adam juga terus beranak dan beranak sampai jumlahnya mencapai 40.000 laki dan perempuan. Berarti benar-benar produktif semua. Wa huwa qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dalam surat An-Nisa. Gitu kan? Di An-Nisa kan begitu. Allah yang menciptakan kalian dari satu orang, yaitu Nabi Adam maksudnya. Wa khalaqa minha, lalu Allah ciptakan dari satu orang Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Karena Ibu Hawa juga dari tulang rusuk Nabi Adam gitu loh. Ya, wa batta minhuma, Allah ciptakan istrinya dari Nabi Adam juga. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu Allah sebarkan anak-anak Nabi Adam ke seluruh dunia, laki dan perempuan. Itu jadi berkembang biak kayak binatang. Bahasanya apa kira-kira? Ntar kalau saya ngomong berkembang biak dibilangnya binatang. Orang ini apa bahasanya? Beranak gitu. Nanti beranak bilang kambing bagus. Bahasa yang pas nih Pak Guru lah. Gimana ya bahasanya? Itu warisan nanti bahasanya. Ya kan? Beranak pinak, berkembang biak, apa bahasanya? Saya nggak punya bahasa yang pas nih. Beranak pinak agak penting. Iya, ada penting nanti. Sama juga ayam beranak pinak nantinya ya. Sudahlah, samain aja ya. Tapi jangan disinggung deh kalau ngomong beranak pinak ya. Saya kambing dong, bukan, cuma bahasa doang. Ya. Jadi di sini. Kemudian Huayuwa anak Adam lama takataro nasduhu soro yatasajad. Tatkala anak cucu Nabi Adam berkembang biak, ya, menjadi banyak, maka soro yatasajaduna, mereka saling berdebat, bermusuhan satu dengan yang lain. Karena udah banyak, begitu anak makin banyak biasanya berseteru. Yatasajaduna, mereka saling berseteru. Akhirnya fa'anzalallahu li Adam, Allah turunkan kepada Nabi Adam aso tongkat minal jannati, dari surga. Ya, ketika anak cucu Nabi Adam banyak semuanya beribut, Allah kasih tongkat dari surga. Ya kan Nabi Adam. Untuk apa? Lihat di babiha auladahu, agar Nabi Adam dengan tongkat bisa mendidik anak-anak cucunya. Idza asauhu, ketika mereka membangkang terhadap perintah Allah.
Walihada yuqalu al-asa minal jannah. Karena inilah disebut aso, tongkat itu berasal dari surga. Gitu. Jadi secara tongkat itu dari surga. Ya karena tadi ketika anak sudah ada udah jadi 40.000 ya. Akhirnya kan satu dengan yang lain, ada yang seneng gulat, ada yang seneng debat, ada yang seneng macam-macam. Kalau lagi ribut cara misahnya gimana? Ternyata Allah kasih tongkat Nabi Adam dari surga. Gitu itu. Makanya bahasa Arabnya tongkat itu aso. Aso maknanya maksiat. Aso yaksi isyatan itu kan artinya maksiat. Ya kan aso, bahasa Arab tongkat itu aso. Artinya tongkat itu untuk mengatasi maksiat. Nah sekarang jadi tongkat komando kepolisian. Iya kan? Iya memang itu. Dulu Nabi Adam dulu yang megang tongkat ngatur anak cucunya yang ribut. Nah sekarang polisi ngatur anak cucu Nabi Adam yang ribut dengan tongkat. Sambo. Susah sambo kata apa? Itu mau urusan apa? Saya nggak tahu. Iya tongkat komando namanya tongkat komando. Ya saya nggak hafal istilah itu. Kayaknya tongkat komando deh. Ya artinya kalau orang mengatasi keributan dalam rangka mendidik boleh pakai sejenis tongkat. Ya, tongkat dan sejenisnya artinya untuk menakut-nakuti saja, bukan untuk membunuh atau menyakiti. Makanya tongkat komando juga tugasnya untuk begini-begini doang. Jadi kalau ada yang demo digebukin pakai tongkat komando salah sebenarnya. Karena cuma hanya untuk meluruskan doang, kode gitu loh maksudnya. Ya kalau zaman dulu kita kalau ngaji kan nggak dibawain tongkat, bawain apa Bang? Rotan. Kalau nggak rotan bambu sejenis rotan. Ya itu tongkat komando juga kan. Tongkat komandonya guru ngaji. Ya kan. Suruh baca Fatihah salah, cepret. Kan Pak Guru dulu di SD masih begitu. Gurunya gak galak ya. Ya kalau saya mah alhamdulillah selama sekolah belum pernah dicepret. Selama ngaji juga belum pernah dicepret. Ya karena rangganya satu dua terus saya yang nyempret saya. Nah, ya biasanya gitu. Memang mendidik boleh dengan isyarat, tongkat dan sejenisnya. Karena itu memang sejak awal manusia dididik dengan komando itu. Ternyata tongkatnya dari Allah diambil dari surga. Itu ya. Ternyata tadi kan kemarin dijelaskan begitu Adam kamu turun ke muka bumi, ayatnya ba'dukum li ba'din. Nanti anak cucumu satu dengan yang lain akan bermusuhan Adam. Ya itu kayaknya nyatanya gitu. Ya kan? Makanya kemudian terjadi apa? Ini nanti ada terjadi ribut Qabil Habil nanti kan pakai itu tadi tongkat juga. Jadi Nabi Adam sebenarnya sudah nggak salah ketika Qabil Habil terjadi bunuh-membunuh karena sudah dididik oleh Nabi Adam. Maksudnya kalau orang didik anak sudah sempurna ternyata dewasa masih ribut, orang tua sudah lepas dosa. Itu maksudnya yang tadi ya. Kan dari kecil sudah diajarin Al-Quran, akhlak, iman segala macam sampai dia balik, ya kan? Setelah balik pikul sendiri dosanya, gitu kan? Jadi kalau dewasa ribut, orang tua udah didik, ya tentu saja orang tua lepas dari dosa karena sudah dididik. Gitu kan? Makanya dulu ketika Gontor itu diisukan anak-anak urusan Gontor banyak jadi teroris, gitu kan? Lagi Isa nyebut begini, om saya di sini di Gontor diajarin yang baik-baik, kenapa jadi teroris? Salah sendiri, udah gede ini. Ya kan gitu kan? Ya jawaban dia begitu, ya memang iya udah dewasa pikir sendiri dosanya. Di Gontor nggak ngajarin teroris kok, gitu kan gitu. Jadi yang salah bukan alma mater kan, yang salah orangnya. Kalau bahasa kita oknumnya yang salah, iya kan? Ya karena yang namanya Zaitun itu urusan Gontor Pak Haji. Pusat terorisnya kan Zaitun. Itu urusan Gontor orang Menes. Orang Menes aslinya kan.
si Salam itu orang Menes lulusan Gontor bikin zaitun yang didanai oleh koruptor Orde Baru dulu untuk acak-acak Islam di Indonesia gitu itu sejarah Haji ya. Tapi sekarang kan sudah diawasi pemerintah, jadi udah enggak itu maksudnya. Gitu. Ya kata bagi Saham kan begitu jawabannya. Orang di Gontor nggak ngajarin teroris kok, ngajarinnya yang baik-baik kok. Ya kalau dia ngebom salah sendiri, bukan salah Gontor gitu loh kan. Ya sama juga tadi kita didik anak kecil sampai dewasa ya kan, nakal ya urusan dia dewasa. Dari itu diajarin minuman keras itu haram ya kan Pak Haji ya, ternyata gede jadi pengedar narkoba gitu kan salah sendiri kan, ya tanggung sendiri gitu. Ya jangankan kita, Nabi Nuh juga anaknya ada yang bandel namanya Kan'an, istrinya juga bandel kan ya. Ya artinya sejarah manusia tidak ada yang mulus gitu. Dia ada yang mulus, ada yang enggak. Tapi yang mulus kayaknya enggak banyak. Banyakan yang belak-belok. Tidak banyak dikaliku. Bagus ya. Kecil bagel, gede bandel, tua bagel lagi. Ya. Nanti tua lagi, nakal lagi. Nanti udah deket dengan kuburan baru bagel lagi. Belum manusia macam-macam lagi. Iya contoh masa lalu sudah jelas. Ya kan, Sayyidina Umar kecilnya bandel, tuanya soleh sampai akhir hayat, gitu kan. Abu Bakar kecil bagel sampai akhir hayat. Sayyidina Ali kecil bagel sampai akhir hayat. Itu beda-beda kan. Lu sejarahnya sudah ada ya Pak ya. Sejarahnya sudah ada. Tapi itulah kehidupan. Makanya kita ini tetap saja minta bimbingan Allah supaya ada dalam kebenaran setiap saat. Sehingga kita doa ihdinas siratal mustaqim. Itu selalu kita baca, maksudnya minta dibimbing sama Allah setiap saat. Boleh jadi detik ini kita masih soleh, detik berikutnya belum tentu soleh. Gitu kan Pak Haji ya. Ada orang habis ngaji ketemu teman ikut saya, ayo. Nggak taunya temennya ditangkap polisi gara-gara semalam nyolong. Dan dianya di bawah, baru ketemu sebentar udah masuk kantor polisi nggak tahu apa-apa gitu dia. Dia jadi saksi kan. Dia kan dibati ya. Lu itu kehidupan dalam waktu tanpa bimbingan Allah sesingkat itu bisa terjadi. Ya makanya kalau Nabi Isa itu bilang begini di dalam kitab Injilnya, manusia itu kan cuma menjalani 3 jam yang lewat, jam sekarang dan jam akan datang gitu tuh Pak. Ya kan, jam kemarin bagus, jam sekarang belum tentu bagus, jam berikutnya juga belum tentu bagus. Itu artinya minta bimbingan Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya inilah yang dapat dibacakan kaitan dengan sejarah ini. Walaupun mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf.